Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال أيضا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat yang banyak sekali. Di antara nikmat-nikmat itu Allah masih memberikan kita nikmat iman. Sampai detik ini kita masih beriman kepada Allah SWT. Allah masih memberikan kita nikmat Islam. Sampai detik ini juga kita masih beragama Islam, masih mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan juga kita masih bersyukur Allah masih memberikan kita nikmat ihsan, yakni kita masih merasa diawasi oleh Allah SWT. Dan juga nikmat yang sangat penting bagi diri kita dalam beribadah kepada Allah SWT, yakni nikmat as-siha wal faragh, yakni nikmat sehat dan waktu luang. Dan alhamdulillah karena nikmat sehat ini juga kita berada di tengah-tengah atau kita berada di Madinatul Rasul, kotanya Rasulullah SAW, yakni tepatnya di Masjid Nabawi Al-Munawwar. Dan saat ini kami berada di tengah-tengah teman-teman jemaah dari seluruh dunia berkumpul di Masjid Nabawi ini. Tidak lain tidak bukan tujuannya adalah untuk ziarah, tidak lain tidak bukan datang ke masjid ini untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui kunjungan kita ke Masjid Nabawi. Setelah beberapa waktu yang lalu kita ke Masjidil Haram, dan sekarang kita ada di Masjid Nabawi ini untuk melengkapi umrah kita dengan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beberapa hari di kota Madinah ini. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salam dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada tabi'ut tabi'in dan kepada
jamaah pada umat yang lain yang selalu melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, yakni tentang perkara yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wa sihataka qabla saqamika, wa ginaka qabla faqrika, wa faragaka qabla suglika, wa hayataka qabla mautika." Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jagalah 5 perkara sebelum 5 perkara, yakni sababaka qabla haramika, waktu muda kita sebelum datangnya waktu tua kita, masa muda kita sebelum datangnya masa tua kita. Kenapa Nabi memperhatikan waktu muda ini? Kenapa kata para ulama waktu muda adalah waktu kita semangat-semangatnya. Waktu muda kita punya kegigihan yang manfaat dan yang bermanfaat. Dari kegigihan dan semangat ini kita pergunakan untuk membela agama Islam. Maka ketika muda, wajib bagi kita untuk mengenal Allah SWT, mengenal tauhid rububiyah, mengenal tauhid uluhiyah, mengenal asma wa sifatnya Allah SWT, mengenal nabinya, dan mengenal agama ini. Anak muda harus mengenal 3 hal ini supaya mereka ketika agama ini dihina, agama ini dicemooh, maka anak-anak muda yang terdepan yang membela agama ini. Maka anak-anak muda yang didambakan oleh surga adalah anak-anak muda yang mengerti Al-Quran, sehingga dia bisa membela ketika ada agama kita ini, agama Islam ini ada yang mencampuri dari agama yang lain, maka dia yang terdepan membela agama Islam. Maka Islam membutuhkan anak-anak muda yang peduli terhadap agama ini. Maka dari itu, Bapak Ibu, sahabat-sahabat YouTube semua yang punya anak-anak muda, maka didiklah anak-anak kita, anak-anak yang mengerti agama kita. Inilah yang dirundukan atau yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Salah satu dari 7 yang mendapatkan naungan dari Allah SWT adalah anak-anak muda yang selalu hatinya terpaut ke dalam masjid. Anak-anak muda yang mengerti agama. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasihataka qabla saqamika, sehat kita sebelum datangnya sakit kita. Maka ketika kita sehat, maka pergunakanlah waktu sehat kita ini untuk salat 5 waktu ke masjid. Bayangkan Bapak Ibu, dari seluruh dunia, mungkin saya bisa perlihatkan satu. Bagaimana dari seluruh dunia orang-orang datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Masjid Nabawi ini,
dalam keadaan sehat hanya ingin beribadah kepada Allah SWT, pergi dari negara masing-masing hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan kita yang belum terpaut hatinya atau belum dimampukan Allah SWT untuk datang ke masjid ini, maka kita hendaknya kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT mampukan kita untuk datang ke masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sehat jasmani. Maka as-sihat ini, nikmat sehat ini kita pergunakan untuk pertama mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Yang kedua, nikmat sehat ini kita pergunakan untuk berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Karena ketika kita sakit, masyarakat muslimin, sahabat YouTube semua, maka tidak ada yang kita bisa lakukan lebih jauh selain kita akan selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, Allahumma afini fi badani. Ya Allah, Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, kita sehatkan pandanganku. Ya Allah, sehatkanlah badanku, sehatkanlah pendengaranku. Maka ketika Allah kasih nikmat sehat, maka hilanglah semua penderitaan kita ketika waktu kita sakit, sehingga kita lupa bagaimana cara kita bersyukur, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat sehat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Maka perhatikan nikmat sehat ini ketika kita masih sehat. Karena ketika sakit, maka tidak ada gunanya kita merintih kepada Allah SWT supaya diberi nikmat sehat. Sekali lagi, gunakan nikmat sehat ini untuk beribadah kepada Allah SWT. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghinaka qabla faqrika. Kaya engkau sebelum miskin engkau. Maka ketika kita menjadi orang kaya, orang yang berkecukupan, maka hendaknya kekayaan kita ini pertama kita bangun masjid di sekitar kita. Membangun apa yang menjadi kekurangan masjid di sekitar kita. Membangun rumah-rumah tahfiz, rumah-rumah penghafal Al-Quran, membantu fakir miskin dan lain sebagainya. Karena dengan kekayaan ini yang insya Allah akan mengantarkan kita ke surganya Allah SWT. Jangan ragu Bapak, Ibu. Kalau kita bersedekah, kita insya Allah tidak akan menjadikan kita miskin. Bahkan kata Allah SWT, Allah akan jadikan kita orang yang kaya, orang-orang yang Allah tolong ketika kita mempunyai kebutuhan di dunia ini. Wa may yattaqillah la yaj'al lahu makhraja. Maka jangan khawatir ketika kita bersedekah, kita berinfak mungkin dalam jumlah besar, maka yakinlah Allah SWT akan memberi ganti yang lebih baik lagi daripada apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan. Yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa faraghaka qabla sublika. Kesempatan sebelum datangnya kesempitan. Maka ketika ada kesempatan apa saja yang berhubung dengan agama Allah, dengan syiar-syiar Allah SWT ini, maka lakukan. Ada kesempatan, ada waktu luang, maka berzikirlah untuk Allah SWT. Ada kesempatan, maka bacalah Al-Quran. Ada kesempatan, maka bacalah asbabun nuzul dari setiap ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kesempatan, bacalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut dengan asbabul wurudnya, sehingga kita mengetahui apa gunanya agama Islam ini diturunkan kepada umat manusia.
Apa gunanya dikatakan agama Islam ini sebagai rahmatan lil alamin? Maka kesempatan kita adalah kita punya waktu yang berlebih untuk belajar itu semua. Maka ketika kesempitan datang kepada kita, maka kita tidak akan bisa mengulangi kesempatan waktu-waktu luang yang Allah berikan kepada kita. Yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hayataka qabla mautika. Hidup engkau sebelum datangnya mati engkau. Hidup kita ini sebelum datangnya kematian menghampiri kita. Karena banyak Bapak Ibu, masyarakat muslimin, sahabat YouTube semua dimanapun berada, ketika malaikat maut datang, maka apa jawaban manusia yang akan diambil? Nyawanya, ruhnya. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kita minta ditahan sebentar pada Allah SWT nyawa kita yang sudah di tenggorokan ini, untuk sekadar kita mengatakan fa as-saddaqa wa aku minas shalihin. Aku ingin bersedekah ya Allah. Aku ingin bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Itu yang dikatakan ketika malaikat maut menghampiri kita. Ada juga orang-orang yang telah meninggal dunia, mereka berdoa di alam kubur kepada Allah SWT untuk apa? Untuk mengucapkan, hanya untuk mengucapkan kalimat, satu kalimat, yakni subhanallah. Bayangkan orang yang sudah meninggal dunia minta dihidupkan Allah kepada Allah SWT hanya untuk mengucapkan kalimat subhanallah. Kita Bapak Ibu yang masih hidup ini, berapa banyak kita mengucapkan subhanallah? Berapa banyak ketika kita ba'da salat kita berzikir mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 33 kali. Berapa banyak di antara kita melalaikan hal tersebut? Berapa banyak dari kita melalaikan zikir pagi? Berapa banyak di antara kita melalaikan zikir sore atau petang? Padahal itu akan menguatkan akidah kita. Padahal zikir itu akan menguatkan tauhid kita kepada Allah SWT. Maka jangan sia-siakan ketika kita hidup ini, kita banyak berzikir kepada Allah SWT, sebagaimana kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran. Perbanyak zikir kita kepada Allah SWT. Ada satu zikir yang ringan di lidah kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ringan di lisan kita tapi berat di timbangan mizan. Yani kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sesungguhnya ketika kita meninggal nanti Bapak Ibu, masyarakat muslimin wal muslimat, sahabat YouTube semua, kita akan menyesali semua perbuatan-perbuatan kita di dunia ini, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Orang yang sudah melakukan kebaikan, maka dia menyesal kenapa tidak optimal melakukan kebaikan itu secara optimal. Dan yang lebih buruk, orang yang melakukan kemaksiatan ketika hidup di dunia, maka dia menyesali dengan sebenar-benarnya sesal di hadapan Allah SWT. Maka dari itu kita harus selalu dalam setiap detik kehidupan kini, dalam kehidupan kita ini, kita zikrul maut, mengingat kematian, sehingga lemah lembutlah hati kita, sehingga haluslah perasaan kita dalam menjalani kehidupan ini.
Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.